ada istilah dibahas oleh ulama qada dan qadar. Qada itu adalah pengetahuan Allah menyangkut segala sesuatu sebelum, sedang, dan sesudah kejadiannya. Pengetahuannya itu berdasar kehendaknya yang ditetapkannya berdasar ukuran tertentu. Adakah manusia yang tidak mati? Itu qada. Allah tahu semua manusia bakal mati. Tapi ada enggak ukuran yang ditetapkan Allah? Nah, dia lantas tahu, ini mati tanggal sekian, jam sekian. Ukurannya seperti ini. Saya ingin tanya sedikit lagi. Bisa tidak ditambah harapan hidup? Bisa. Kalau mau panjang usianya, usaha. Siapa yang mau diperbanyak rezekinya, diperpanjang umurnya, bersilaturahim. Itu kan Nabi bersabda begitu. Ada usaha atau tidak? Kalau begitu jangan pernah beranggapan ini masyarakat lahir, jodoh, mati. Semua di tangan Tuhan karena ada ukuran yang dia tetapkan. Hanya saja ukurannya ini kita bisa pilih-pilih. Itu arti takdir. Ya. Ada di sana qada, ada di sana qadar. Qada adalah pengetahuan Allah. Qada adalah pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kalau qada merupakan qada Allah, bahasanya engkau nanti akan menikah, punya anak, jadi ulama semua. Qada Allah, tapi belum terjadi. Qada Allah, Allah sudah mengetahui dari zaman azali, zaman dahulu dan dahulu. Karena ilmu Allah adalah qadim, dahulu. Jadi Allah sudah tahu. Pengetahuan Allah, Allah sudah tahu kalau kamu nanti, para santri, akan menikah, lahir anak yang banyak, ulama semuanya. Itu Allah tahu. Allah tahu. Tapi selagi belum nikah, ini babnya bab qada. Baru kamu menikah, mulai qadar. Ya. Ketentuan yang Allah berlakukan qadar sesuai dengan pengetahuan Allah. Ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah, itulah qadar. Jadi qada berbunyi begini, Allah tahu bahwa kalian akan menikah dan nanti punya anak ulama-ulama. Ini qada. Selagi kamu belum menikah, yaitu qada. Kemudian setelah itu kamu menikah, mulailah qadar berlaku di sini. Kemudian punya anak, didik, satu jadi ulama. Nah ini baru itu qadar. Jadi kita harus percaya qada dan qadar ini. Qadar adalah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pengetahuan Allah. Itu loh qada qadar. Qada qadar tidak ada urusannya dengan perilakumu saat ini. Aku memilih makan yang haram atau yang halal, tidak ada hubungannya dengan di situ. Orang selalu mengatakan, ya kalau percaya qada qadar baik dan buruk, ya saya serahkan. Oh bukan begitu, ini babnya. Qada qadar ini urusan Allah, nggak ada hubungannya dengan perilakumu. Kalau perilakumu kau diberi akal. Misalnya apa? Allah menentukan kepada seorang hamba dengan kemaksiatan, naudzubillah, tidak boleh berhujah dengan qadar. Qadar itu bunyinya begini, Allah tahu bahwasanya pada tahun ini jam begini si fulan melakukan kemaksiatan. Kemudian di jam dan bulan yang sudah ditentukan bermaksiatlah orang tersebut. Berarti maksiatnya sesuai dengan qada dan qadar Allah. Adapun masalah bermaksiatnya seorang hamba tentang tanggung jawab, tidak ada urusannya dengan qada dan qadar. Sekarang masalah tanggung jawabmu adalah begini bunyinya, Allah berikan kepadamu akal untuk bisa memilah dan memilih, lalu kau tidak menggunakan akalmu. Kemudian Allah memberikan kepadamu kehendak. Bohong kalau engkau tidak berkehendak. Allah menghendakimu berkehendak.
maka engkau pun berkehendak, maka dengan kehendakmu itulah yang akan dihisab dirimu. Maka di saat seseorang tidak punya kehendak, dia tidak akan dihisab. Orang tidur tiba-tiba membunuh, dia tidak dosa. Orang gila membunuh, tidak dosa, kan? Karena kehendaknya sudah dicabut oleh Allah. Tapi kalau Allah sudah memberikan kepadamu, menghendakimu berkehendak, maka engkau ditanya tentang kehendakmu itu. Dan kehendakmu itu dikehendaki oleh Allah, maka jangan kau nisbatkan pekerjaan buruk itu kepada Allah. Waktu seseorang minum minuman keras, dia berkehendak, dia niat, dia mengambil gelas kemudian menuangkannya, lalu dia meminumnya. Ini adalah kehendaknya. Apakah Allah tidak menghendaki? Tidak ada yang terjadi di semesta ini kecuali dengan kehendak Allah. Cuman engkau pun punya kehendak, jadi kehendakmu itulah yang akan ditanya. Adanya kebakaran, kecelakaan, perzinaan, semua terjadi atas kehendak Allah. Cuman urusanmu bukan urusan terjadinya ini, terjadinya secara umum, terjadi pada dirimu, kau akan ditanya. Kan kita bisa memilih. Ini adalah nanti masalah al-kasb nanti. Ini agak pelik masalah ini. Cuman orang biar tidak berhujjah dengan qadar dengan kemaksiatannya. Tidak. Jangan berhujjah atas kemaksiatan kita dengan qadar. Qadar itu pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi atau sedang terjadi. Kemudian masalah takdir apa qadar adalah Allah memberlakukan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan pengetahuannya. Tidak ada hubungannya nisbatnya maksiat dengan si fulan nggak ada hubungannya. Nah, sekarang bicara tentang tanggung jawab, masalah tanggung jawab seorang hamba, kita diberi akal, kemudian diberi oleh Allah kehendak, dan kehendak kita inilah yang akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau orang tidak berkehendak tidak ditanya. Jadi kita tanggung jawab dengan kehendak kita. Semua yang tidak punya kehendak tidak dosa. Namanya nggak sengaja. Tidak menghendaki, tapi kalau sudah berhendak membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja berkehendak. Baik, ini beda masalah kehendak kita. Lah kita ditanya atas kehendak kita. Maka kalau begitu, lah semua yang terjadi pada kita, ya memang qadar Allah itu. Betul qadar Allah. Tapi urusan kehendakmu ada di dalam pekerjaanmu itu. Maka kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Hanya orang gila saja mengatakan, wah itu bukan urusan saya. Bagaimana bukan urusanmu? Kamu menghendaki. Benar, demi Allah saya nggak sadar loh. Kalau tak sadar ya memang kamu tidak dosa. Tapi kamu sadar. Na'udzubillah. Ada seorang sadar, dia pergi ke hotel melakukan zina. Dia sadar, bohong kalau tidak berkehendak. Kalau tidak berkehendak tidak bisa berzina dia. Nah ini, semuanya sadar kalau kita berkehendak. Itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang qadar khairihi wa syarrihi bukan masalah kehendakmu, itu bukan. Qadar khairihi wa syarrihi ada urusannya dengan kehendak Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah dan pengetahuan Allah, bukan kehendakmu. Adapun kehendakmu itu yang bakal ditanya tentang perilaku kita. Selesai. Nanti akan dibahas juga di dalam pembahasan akidah masalah qada qadar secara takdir. Selesai di sini.